Saudari-saudara terkasih, Raja Herodes adalah contoh seorang yang selalu cemas, ragu-ragu, dan bimbang. Sebagai seorang Yahudi, ia sadar bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah, bentara Kristus. Ia senang mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis karena apa yang disampaikan Yohanes selalu berisi, bernas, dan langsung mengacu pada kenyataan hidup sehari-hari. Namun ucapan Yohanes Pembaptis menyengat untuk Herodes sendiri. Ia diumbang-ambingkan perasaannya sendiri. Dia marah dan malu. Ditegur Yohanes Pembaptis karena dia memperistrikan Herodias, istri adiknya sendiri, yang bernama Filipus. Dia mau menyingkirkan Yohanes, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Lagi pula ia tetap pengagum nabi itu yang selalu tampil beda dengan pengajar dan nabi sebelumnya. Akhirnya karena akal licik istrinya, Yohanes dibunuhnya juga. Sejak saat itu Herodes terus dihantui perasaan bersalah karena tangannya dilumuri darah seorang yang benar dan suci. Saudari-saudara terkasih, tidak sulit menemukan situasi Herodes dalam hidup kita sehari-hari, bahkan bisa jadi dalam diri kita. Karena berbagai sebab kita seringkali terombang-ambing antara melakukan yang baik dan yang jahat. Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang akan ku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Tidak jarang hidup kita dipenuhi ketegangan dan kegalauan karena kita tidak berani secara tegas dan sungguh-sungguh untuk memilih melakukan kebaikan dan menolak kejahatan. Dan dalam hati setiap orang punya hati nurani, tahu mana yang baik harus dilakukan dan mana yang jahat harus ditolak. Saudari-saudara terkasih, hari ini tepatan dengan Jumat pertama, tanggal 5 Februari, peringatan wajib Santa Agatha, seorang perawan dan martir, sudah hidup pada pertengahan abad ke-3. Wafat sebagai martir tahun 250 zaman Kaisar Roma, Kaisar Decius. Walaupun saat itu belum ada biara-biara, tetapi sudah ada orang yang
mempersembahkan hidupnya, kesuciannya, kemurniannya, keperawanannya demi iman dan mempersembahkan sebagai mempelai Kristus. Dan karena keteguhan iman itu, Agatha rela mati sebagai martir. Dan itu juga sama pengalaman dalam firman yang kita dengar hari ini, Yohanes Pembaptis. Marilah kita mengambil inspirasi hidup untuk kita tetap teguh dalam iman, melakukan kebaikan, menolak kejahatan, dan mendengarkan suara hati kita yang mengarahkan hidup kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dimuliakanlah Tuhan sepanjang masa. Amin.